proses tahapan analisis pada uji ANOVA dengan menggunakan SPSS. Saya akan mengambil satu kasus di mana kita ingin melihat bagaimana pengaruh variasi dosis dextrometorphan terhadap kadar SGPT dan GGT pada tikus Wistar ya. Oke, ini satu contoh yang saya ambil dari skripsi lintas jalur di TLM ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana skema penelitian, tujuannya, dan apa proses atau analisis yang digunakan dalam pengolahan datanya ya. Nah, dari hasil percobaan di laboratorium diperoleh data seperti ini ya. Di sini ada kontrol, ada 60 mg, 80 mg, dan yang terakhir itu ada 100 mg. Nah, itu sebagai kelompok perlakuannya ya. Kemudian sebelum diberikan dosis dextro ya, dicek dulu pretestnya ya. Harapannya kan harus sama starting pointnya ya, bahwa semua amatan subjeknya harusnya sama ya, agar tidak bias dalam melihat nilai post test ya. Nah, setelah sama maka diberikan dosis, kemudian dicek post testnya bagaimana parameter SGPT maupun GGT ya. Nah, di sini saya hanya akan mengambil SGPT saja ya, yang ada di post test sebagai contoh untuk pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Nah, data ini saya akan rubah struktur datanya agar bisa digunakan dalam pengujian ANOVA yang dapat dilihat pada sheet berikutnya. Nah, ini proses transformasi data, restrukturisasi data ya. Nah, di sini saya hanya mengambil post testnya saja ya. Ini tidak usah bingung, jadi kita tinggal menggabungkan saja ya, menggabungkan semua datanya saja lalu dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ANOVA ya. Nah, caranya kita tinggal mengcopy saja data ini ya. Kita copy saja, namun kita harus berikan kode untuk konsentrasinya ya. Caranya Ctrl 1, 62 dan seterusnya. Oke, karena kita hanya melihat SGPT saja cukup sampai di situ ya. Sekarang kita copy. Oke, kita copy ke SPSS, kita paste di sini. Oke, sambil menunggu. Nah, saya menggunakan software SPSS 24. Kenapa? Karena di sini akan saya tunjukkan bagaimana nanti di Kruskal-Wallis kita bisa menggunakan uji post hoc secara simultan ya, tidak menggunakan Newman Whitney. Sedangkan di fasilitas SPSS 15 belum ada ya. Oke, saya akan mulai. Oke, di sini SGPT, konsentrasi 1. Oke, kita lihat 1 adalah kontrol ya. Kontrol 260, 3 80, 4 100. Oke. Nah, dengan begini maka ini sudah jadi ya. Ini sudah siap untuk diolah. Bagaimana caranya? Kita klik analyze,
compare means, one way ANOVA, kita masukkan SGPT pada dependent list, konsentrasi pada faktor, kemudian kita klik post hoc test, kita keluarkan dankan, continue, optionsnya kita klik descriptive dan homogeneity of variance ya. Kita boleh juga ngeluarin means plot, ini bagus ya, ini grafisnya, continue, lalu oke, selesai. Oke, silahkan ditunggu prosesnya. Nah, oke, ini hasilnya ya. Oke, sip. Nah, ini deskriptifnya ya. Deskriptif dari masing-masing kelompok, bagaimana rata-rata SGPT di kelompok kontrol dan seterusnya. Ini adalah tes homogeneity of variance. Ini adalah untuk mengetes apakah ada homogenitas keragaman yang sama pada variansinya ya. Nah, ini ternyata tidak diperoleh keragaman ragamnya ini berbeda ya. Ini berbeda, sehingga sebenarnya ini menurut asumsi yang harus digunakan pada ANOVA tidak memenuhi syarat ya. Tapi tidak apa-apa, kita pakai contoh saja. Maka kita cek dulu ANOVA-nya ya. Kita lewati yang ini. Cek ANOVA, nilainya 0,000, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan ya, bahwa antara kontrol dengan yang lain atau mungkin 60 dengan yang lain ini ada perbedaan. Nah, lalu pertanyaannya, yang mana yang berbeda? Apakah kontrol dengan 60, apakah 60 dengan 80 dan seterusnya. Kita dapat cek di sini di post hoc test ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa ternyata masing-masing konsentrasi memang berbeda signifikan dengan yang lain ya. Kontrol dengan 60 beda, 60 dengan 80 beda, 80 dengan 100 beda, karena berada pada kolom yang berbeda ya. Ini menandakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di situ. Nah, ini means plotnya, kita lihat-lihat. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya signifikan ya. Antara kelompok 1, 2, 3, 4 minnya cukup signifikan perbedaannya di sini ya. Nah, itu untuk ANOVA. Lalu bagaimana kalau kita ingin menguji ini dengan menggunakan Kruskal? Toh juga tadi di analisis homogenitasnya dia tidak memenuhi syarat ya. Caranya analyze, kemudian nah di sini bedanya ya. Di non parametric test saya akan menggunakan independent sample, sedangkan kalau kalian boleh menggunakan legacy dialog. Saya tunjukkan saja dulu ya, K independent sample. Nah, masukkan SGPT ke sini, konsentrasi ke sini ya. Define range, minimumnya 1, ininya 4. Continue, lalu oke. Nah, selesai, ini hasilnya ya. Sayangnya, walaupun signifikan yang muncul, kita tidak tahu mana perlakuan yang berbeda ya, mana pasangan perlakuan yang berbeda, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu di SPSS versi selanjutnya selain 15 ini kita bisa disediakan fasilitas untuk pairwise comparison. Caranya independent samples sini di fields. Nah, ini masukkan SGPT, konsentrasi masukkan di sini di grup. Oke, lalu setting. Nah, di sini customize test. Kita bisa klik Kruskal Wallis one way ANOVA, biarkan all pairwise ya. Kita run. Oke, tunggu. Nah, oke, ini hasilnya ya. Nah, nilainya ini signifikansinya bahwa oh, ada perbedaan. Oke. Lalu yang mana yang berbeda? Kita klik 2 kali. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ini visual box plotnya. Ini bagus sekali visualnya. Ini menandakan bahwa keragaman tiap kelompok beda-beda. Ini sangat tinggi. Ini rendah keragamannya ini. Jadi ini nggak memenuhi syarat ya dalam hal keragaman. Mana yang ini? Nah, kita lihat di sini. Pairwise comparison. Nah, ini hasilnya. Wah, signifikan sekali. Oh. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ternyata menurut Kruskal Wallis kontrol dengan 80 ini signifikan ya. Kontrol dengan 100 signifikan. Kemudian 60 dengan 100 signifikan ya.
Ini dia nilainya. Lihat yang di bawah 0,05 ya. Nah, inilah dia proses post hoc test di Kruskal-Wallis. Oke. Jadi itulah dia perbandingan pengujian pengujian uji beda lebih dari 2 kelompok dengan menggunakan ANOVA dan menggunakan Kruskal-Wallis. Oke, sekian tutorial praktek kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.